Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Karisma Nabila Putri dari 1TS1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara menggambar denah di AutoCAD. Cekidot! Sebelum membuat denah, kita bisa menaruh tugas yang kemarin membuat layer. Ini di-copy ke file baru untuk dijadikan acuan layer membuat denah. Klik di sini. Untuk langkah pertama untuk membuat denah, ini kita bisa menggambar garis asnya dulu dengan mengganti layernya ini di as, terus menggunakan perintah polyline. Terus kita klik di sembarang tempat. Dengan ke kiri itu ukurannya 300. Terus ke atas itu 300. Terus ke kiri 300. Terus ke atas itu 300. Ke kanan 300. Terus 150. 150 lagi. Terus turun ke bawah itu 150. 150 lagi. Lalu 300. Terus kurang di kamar mandinya, ini bisa cari di sini. Ini turun 150. Terus ditaruh di sini. Setelah membuat garis as, kita bisa membuat kolom dengan ini diubah dulu menjadi kolom layernya, terus membuat dengan perintah rectangle. Klik di sembarang tempat dengan ukuran 15 kali 15. Setelah sudah jadi seperti ini bisa kita copy. Ketik di Alt, copy, lalu pilih titik tengahnya, terus kita taruh di setiap pojok-pojok. Di sini, di sini, di sini. Setelah kolomnya terbentuk semua seperti ini, ditaruh di tempatnya. Ini bisa dihapus. Lalu kita membuat dinding luar. Itu bisa menggunakan layer dinding luar, diganti dulu. Terus kita bisa menggunakan offside atau multi-line. Kalau saya lebih memilih multi-line dengan shortcut ML. Lalu kita pilih justification dengan shortcut J. Lalu pilih 0. Lalu pilih scale dengan shortcut S. Lalu kita masukkan angkanya untuk membuat tembok luar itu 15. Lalu kita bisa taruh di sini. Kita tarik ke sebelah sini. Terus ini kita spasi. Terus kita mulai lagi dengan spasi lagi. Terus kita tarik di sebelah sini. Untuk langkah selanjutnya, setelah terbentuk dinding luar, kita bisa membuat dinding bagian dalam. Yang pertama, kita ubah layernya menjadi dinding dalam. Lalu, untuk membuat dinding dalam, kita bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu ML, lalu pilih C, pilih 0, pilih S, dan untuk ukuran dinding dalam, kita bisa menggunakan ukuran 11. Terus kita ulangi dengan cara yang sama seperti membuat dinding dalam. Kita ulangi. Setelah dinding bagian dalam terbentuk seperti ini, kita bisa melanjutkan dengan membuat pintu dan jendela. Ini kita ganti kusen dulu. Kita membuat kusen pintu dulu. Dengan perintah polyline,
ketik di sini, ini tingginya 15, lebarnya 5, terus naik ke atas itu 12, terus kedalamannya itu 2, naik lagi itu 3, lalu kita pencet di sini. Setelah kusen 1 jadi, ini kita bisa mirror biar dapat 2. Kita bisa mirror di sini atas ini. Terus ini kita pilih no. Setelah jadi seperti ini kita bisa move untuk panjang. Setelah kusennya jadi, kita bisa membuat daun pintu. Ini kita ubah jadi daun pintu dulu. Terus kita bisa menggunakan rectangle. Terus kita pencet di sini. Terus kita akhiri di sini. Setelah sudah seperti ini kita bisa rotate. Terus kan ini terlalu mepet, ini kita bisa move. Ini kita pindah ke sini. Ini. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal membuat pintunya dengan menggunakan perintah art. Setelah membuat ini, kita bisa membuat kolom untuk meletakkan garis ukir di daun pintu dengan menggunakan perintah rectangle. Kita klik di sebelah sini. Ini min 3. Turun jadi min 10. Nah, jadi seperti ini kita bisa mirror. Mirror di sini. Nah, ini jadi kita bisa mirror untuk membuat di bawahnya. Terus ini pilih nol. Langkah selanjutnya, ini kita setelah sudah jadi seperti ini kita bisa membuat pintu yang ganda. Ini jadi kita copy dulu. Lalu ini kita blok lagi. Terus kita mirror. Terus ini kita pilih no. Terus ini selanjutnya kita bisa membuat kusen jendela. Jadi ini kita ganti kusen dulu. Layarnya terus kita pencet PL. Dari sini ininya 15. Terus 5. Terus 12. Terus ke dalamnya itu 1. Ini 3. Dan ini. Kita jadi seperti ini kita mirror. Terus ini kita pilih mesh, lalu kita move,
sejauh 70. Terus yang selanjutnya kita menggunakan daun pintu itu untuk membuat daun telinga. Setelah membuat kusennya, ini bisa kita ganti daun pintu. Terus kita membuat daun jendelanya dengan menggunakan rectangle. Terus kita pencet di sini dan ditaruh di sini. Nah, jadi ini kita bisa copy setelah di copy ini kita mirror. Jadi di sini kita pilih no. Setelah itu ini kan masih tidak beraturan kan. Terus ini kita pilih PL. Terus kita membuatnya seperti ini. Di sini kita ikutin bentuknya. Terus di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah sudah, ini kita boleh hapus yang kusen awal. Tuh jendelanya ini masih kurang kaca. Jadi ini kita bisa menggunakan line biasa. Kita taruh di sini. Di sini. Kita beri juga di sini. Terus selanjutnya ini kan masih jadi dengan sendirinya kan. Ini bisa kita ketik blok. Terus ini kita namai pintu tunggal. Terus kita select objek. Pilih semuanya. Kita enter. Lalu kita oke. Dah. Terus diulangi lagi langkahnya. Terus ini kita pintu ganda. Kita select objeknya. Spasi, terus kita pencet oke. Kita ulangi lagi pada pintu. Ini pintu pintu jendela, mohon maaf. Jendela tunggal. Terus kita pilih objeknya. Terus kita oke. Kita ulangi lagi. Terus ini jendela ganda. Kita select objeknya. Kita enter. Terus kita oke. Selanjutnya kita akan memindahkan pintu ganda ini ke depan ruang tamu. Seperti ini ya. Jadi ini kita pilih move. Cari sini. Terus kita cari di sini. Kita pencet itu. Warnanya. Seperti
ini. Lalu kita pindahkan pintu ini yang ada di kamar mandi. Ini kita move juga. Lalu ini pintu kamar mandi di sini, terus kita taruh di sini. Selanjutnya ini kita copy. Kita masih membutuhkan 2 pintu lagi. Jadi kita taruh di sini. Terus ini kita bisa mirror karena hadapnya ke sebelah kanan. Kita bisa mirror. Terus ini kita pilih yes. Lalu kita rotate. Ini kita move dia ke sebelah sini. Sini. Lalu ini kita rotate juga. Ini lalu kita move. Lalu selanjutnya kita menaruh jendela ini ke sebelah sini. Ini kita pencet move dulu. Di sebelah sini. Setelah pintu dan jendela terpasang seperti ini kan masih ada yang melewati ini bisa kita hilangkan dengan cara trim. Objek ini, terus yang di dalam ini, terus sebelah sini juga. Langkah selanjutnya setelah kita menghapus tadi, itu sekarang kita memberi tinggi lantai. Yang pertama ada di kamar mandi dengan perintah lain. Terus di sini di sini. Setelah itu, sekarang kita memberi hatch pada kolom dinding. Dinding kita menggunakan C3 dulu. Karena ini kita ganti pasir dinding. Lalu kita hatch dulu.
ini sampai selesai. Selanjutnya nih setelah sudah arsir dindingnya, sekarang memberi arsir hitch pada kolom menggunakan kita ubah 0,05. Ini masih menggunakan layer dinding untuk arsir kolom. Kita ulangi lagi. Langkah selanjutnya setelah memberi hitch pada kolom, kita akan memberi dimensi. Di sini itu sampai seterusnya. Setelah memberi dimensi, selanjutnya kita akan menggambar penomor kolom, yaitu dengan menggunakan circle. Ini jari-jarinya 30. Menggunakan line. Sini panjangnya 20. Ini terserah, bebas. Sini. Sini. 20. Sini. Selanjutnya ini kita membuat offside. Ini 2,5. Selesai deh. Selanjutnya memberi angka dengan menggunakan multi line seperti ini. Setelah itu ini kita move daerah. Kita move lagi. Mencari. Terus kita ulangi pemberian nomornya sampai selesai. Setelah memberi penamaan kolom, sekarang kita membuat potongannya. Ini diubah dulu jadi potongan.
Terus taruh di sini. Terus ada lagi di sini. Terus ini kita copy penamaannya, kita sini. Ya, kita akan memberi arah potongan. Nah, kita tinggalin di sini, di sini. Kita akan memberi image untuk pengambilan arah. Selanjutnya, setelah memberi warna, kita akan memberi nama ruangan dengan multi. Kita tutup di sini. Selanjutnya juga seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengganti dengan layer text. Setelah memberi nama ruangan, selanjutnya bisa membuat judul gambar dengan cara yang sama. Awalnya membuat lingkaran dulu, lalu diberi line, lalu menggunakan multi text. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi langkah yang terakhir yaitu mengupload denah ini. Langkah pertama untuk mengupload yaitu tekan Ctrl P, lalu pilih DWG to PDF, lalu paper size-nya kita ganti menjadi ISO full width A4, lalu display-nya kita ganti window, lalu kita blok semua seperti ini. Lalu kita pilih center the plot, pilih monochrome, lalu kita preview. Nah, hasilnya seperti ini, sudah di tengah dan sudah proporsional. Jadi, sekian dari saya.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.